Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe terlihat ikut berlatih kembali bersama skuad timnas Prancis usai mengalami patah tulang hidung dalam laga Euro 2024 melawan Austria. Hal yang menarik adalah dia tidak memakai topeng di awal latihan untuk melindungi hidungnya yang masih menjalani pengobatan. Namun setelahnya barulah Mbappe terlihat menggunakan topeng berwarna bendera Prancis. Pertandingan Prancis berikutnya di grup D Euro 2024 adalah melawan Belanda. Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk menjual Ian Mason ke sesama klub Premier League Aston Villa pada musim panas ini. Mason kembali ke Stamford Bridge pada awal musim 2023-2024 setelah masa pinjaman ke Burnley, namun kesulitan untuk masuk dalam rencana Mauricio Pochettino pada musim lalu dan sempat dipinjamkan ke klub Jerman Borussia Dortmund pada jendela transfer Januari lalu. Mason tampil impresif selama waktunya bersama Dortmund yang sangat ingin merekrutnya secara permanen musim panas ini. Namun Dortmund tidak mampu memenuhi klausul rilis sebesar 35 juta pounds. Timnas Spanyol menunjukkan ketangguhan mereka untuk membekuk timnas Italia dalam duel matchday 2 grup B Euro 2024 dengan skor tipis 1-0. Kedua tim memburu 3 poin kedua. Pasalnya tim yang memenangi laga ini dipastikan lolos ke babak 16 besar. Pasukan Luis de la Fuente memetik kemenangan tipis 1-0 lewat on goal Ricardo Calafiori. Kemenangan ini mendorong Spanyol ke puncak klasemen sementara grup B dengan 6 poin dari 2 laga. Alhasil, Spanyol dipastikan lolos ke fase gugur Euro 2024. Di match lain, timnas Inggris gagal menang ketika berjumpa timnas Denmark di matchday 2 grup C Euro 2024 di Dutch Bank Park dengan skor 1-1. Laga ini berlangsung kurang greget. Inggris bermain buruk sementara Denmark lebih baik. Inggris mencetak gol lebih dahulu melalui Harry Kane. Denmark kemudian bisa menyamakan skor melalui Morten Hjulmand. Hasil ini membuat Inggris masih berada di posisi pucuk klasemen sementara grup C Piala Eropa 2024 dengan koleksi 4 angka. Kemudian Serbia berhasil menahan imbang Slovenia 1-1 lewat gol dramatis di menit akhir pada matchday kedua grup C Euro 2024. Gol Slovenia dicetak oleh sontekan Zan Karničnik di babak kedua. Sementara Serbia mampu menyamakan kedudukan beberapa detik sebelum laga berakhir berkat sundulan Luka Jovic. Dengan hasil ini, Slovenia berada di posisi 3 klasemen grup C Euro 2024, sementara Serbia terbenam di grup C dengan hanya mengoleksi 1 poin. Here we go, Radamel Falcao gabung Millonarios, kesepakatan disegel dan disetujui seperti yang diharapkan. Kesepakatan itu akan berlaku hingga Desember 2024 dengan opsi untuk diperpanjang. Millonarios mengumumkan penandatanganan sang striker melalui media sosial mereka. Falcao tiba di Millonarios setelah mengakhiri kontraknya dengan Rayo Vallecano. Juventus patut waspada terhadap upaya mereka mendatangkan Ricardo Calafiori musim panas ini. Sebab Atletico Madrid disebut juga meminati bek milik Bologna tersebut. Tim asuhan Diego Simeone memandang Calafiori sebagai alternatif yang lebih murah ketimbang bek milik Bayer Leverkusen yakni Piero Hincapié. Harga jual Calafiori cuma ada di angka 30 juta euro. Frank Lampard mengungkapkan malu-malu saat foto bersama Cristiano Ronaldo ketika keduanya berlibur di tempat yang sama. Sebelum Euro 2024 digelar, Ronaldo dan Lampard secara kebetulan menginap di hotel yang sama. Kedua pemain juga terkadang bertemu di pantai. Meski begitu, Lampard mengatakan lebih memilih menghindari dari Ronaldo karena malu melihat fisik kapten timnas Portugal tersebut. Kendati berusia 39, Ronaldo masih dalam bentuk tubuh yang luar biasa untuk seorang atlet. Mantan pelatih Nottingham Forest, Steve Cooper, telah resmi menerima tawaran sebagai pelatih kepala baru Leicester City. Ini menjadi langkah kontroversial bagi Cooper karena tingginya rivalitas kedua tim. Sebelumnya, Forest memecat Cooper karena hanya mampu mempersembahkan 1 kemenangan dalam 13 pertandingan musim 2023-2024. Everton dilaporkan telah mencapai kata sepakat dengan sesama klub Liga Primer Inggris Aston Villa untuk mendatangkan gelandang tim Irok Bunam. Pemain tengah berusia 20 tahun itu akan bergabung secara permanen dengan The Toffees dan akan memperkuat lini tengah klub asal Merseyside itu.
Everton dilaporkan harus menggelontorkan dana sebesar 10 juta pounds untuk mendatangkan pemain timnas Inggris U20 ini. Ajax sempat mengungkapkan ketertarikan mereka pada Irok Bunam, namun Everton tampaknya yang memenangkan perburuan untuk mendapatkan sang pemain. Kabar kepindahan Douglas Luiz ke Juventus menemui titik terang setelah Enzo Barrenechea setuju pindah ke Aston Villa bersama dengan Samuel Lingard Jr. Sang gelandang asal Brazil menjadi pemain kedua setelah kiper Michele De Gregorio dari Monza yang diharapkan untuk tiba pada bursa transfer musim panas ini. Posisi timnas Indonesia tidak berubah dalam ranking terbaru FIFA yang baru saja dirilis pada Kamis sore. Timnas Indonesia melakoni 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2024 sepanjang bulan Juni ini. Tim Merah Putih kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina. Dua hasil berbeda itu tidak mengubah posisi Indonesia di ranking 134 dunia. Thailand berhasil naik 1 posisi dari ranking 101 menjadi 100 dunia. Sedangkan Vietnam justru turun 1 peringkat ke 116 dunia. Harimau Malaya naik 3 peringkat ke posisi ke 135. West Ham semakin mendekati penandatanganan berikutnya dengan Wes Foderingham akan bergabung dengan The Hammers dengan status bebas transfer. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, The Hammers telah merekrut kiper berusia 33 tahun tersebut yang akan menjadi kiper pilihan ketiga klub. Dia akan menandatangani kontrak 2 tahun di Stadion London dan akan menjadi pemain kedua yang dikontrak musim panas ini untuk West Ham setelah kedatangan penyerang Brazil Luis Guilherme. Foderingham akan menjalani pemeriksaan medis minggu depan. Napoli berhasil mengalahkan AC Milan dalam perebutan tanda tangan pemain muda Real Madrid Rafa Marin. Partenope diklaim oleh Sky Sport Italia telah berjabat tangan dengan Real Madrid terkait transfer pemain 22 tahun itu. Rafa Marin sebelumnya menghabiskan musim 2023-2024 bersama Deportivo Alaves dengan status pinjaman. Diperkirakan Napoli mengeluarkan lebih dari 10 juta euro untuk biaya transfer Marin dari Real Madrid. Sementara itu, dalam kesepakatan tersebut, Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali. Penyerang veteran yang juga kapten timnas Argentina, Lionel Messi, mencatat sejarah baru sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di ajang Copa America. Rekor itu dipecahkan Messi saat ia tampil sebagai starter dalam laga pembuka Copa America 2024 melawan Kanada di Atlanta, Amerika Serikat. Pada akhir babak pertama, skor kedua tim masih 0-0. Meski Argentina menguasai jalannya laga dan mendapat beberapa peluang. Namun di babak kedua, Argentina unggul cepat menit ke-49 melalui gol Julian Alvarez, kemudian Lautaro Martinez yang masuk sebagai pengganti memastikan kemenangan Argentina menit ke-90 memanfaatkan umpan Messi. Argentina memuncaki grup A dengan 3 poin, sementara Kanada di posisi juru kunci. Talksport melaporkan bahwa Nicolas Jackson dari Chelsea bisa kembali ke Spanyol di musim panas ini. Atletico Madrid dilaporkan berminat untuk merekrut jasanya. Mereka dilaporkan sudah membuka komunikasi dengan manajemen Chelsea. Pembicaraan ini masih berada di tahap awal, namun Atletico Madrid optimistis bisa mengamankan jasa sang striker. Menurut laporan yang sama, Chelsea sendiri sudah siap berpisah dengan Jackson. Mereka berharap bisa mendapatkan bayaran sekitar 40 juta euro dari penjualan Jackson. Kepa tentu akan kembali ke Chelsea, namun ternyata sang pemain sepertinya tak masuk dalam skema permainan Enzo Maresca. Hal itu berarti dirinya berpeluang untuk masuk dalam daftar jual klub. Kini menurut laporan terbaru dari 90 Min UK, Real Madrid ternyata sudah memiliki rencana untuk Kepa. Mereka ingin mempertahankan sang pemain, namun bukan memberikan kontrak permanen melainkan kembali meminjamnya. Langkah ini dilakukan andai kiper pelapis lainnya, Andriy Lunin, jadi dilepas. Rencana Real Madrid untuk merekrut Christian Romero di musim panas ini nampaknya akan menemui kendala. Sang bek dilaporkan tidak diizinkan pergi oleh Tottenham. Tottenham ogah menjual Romero ke Real Madrid atau ke klub manapun di musim panas ini, karena ia sudah dianggap jadi pemain kunci bagi The Lily Whites. Tottenham juga tidak perlu buru-buru untuk menjual Romero di musim panas ini. Sang bek masih terikat kontrak hingga tahun 2027 sehingga mereka punya posisi yang kuat untuk mempertahankannya. ESPN melaporkan bahwa MU kini telah berubah pikiran.
Manchester United memutuskan untuk mundur dari perburuan Brand White karena faktor label harga sang bek. Brand White sendiri dilaporkan jadi bek tengah kedua yang gagal digait MU di musim panas ini. Sebelumnya, MU mencoba untuk merekrut Jean-Claire Todibo, namun transfer ini diblokir oleh UEFA karena Sir Jim Ratcliffe merupakan pemilik Nice, juga sekaligus memiliki saham minoritas MU. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!